Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Fitri dari kelas 11 IPK 3. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa Daulah Mughal di India. Yaitu materi pertamanya yaitu sejarah lahirnya Daulah Mughal di India. Daulah Mughal dirintis oleh Zahiruddin Muhammad Babur. Ia adalah salah satu cucu dari Timur Leng. Ayahnya adalah Umar Mirza, yaitu penguasa Fargana. Kepemimpinan Babur sudah diwarisi oleh ayahnya pada saat Babur berumur 11 tahun. Babur melanjutkan ekspedisi ke India. Pada masa itu dalam keadaan krisis di bawah kepemimpinan Ibrahim Lodi. Kondisi dalam negeri meliputi kekacauan. Paman Ibrahim Lodi yang bernama Alam Khan bernama Daulat Khan atau Gubernur Lohere meminta utusan ke Kabul untuk meminta urusan Babur untuk menjatuhkan Ibrahim Ladi di Delhi. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh Babur. Pada tahun 1525 Masehi, Punjab langsung dikuasai oleh Babur. Setelah Punjab dikuasai Babur beserta pasukannya bergerak ke Delhi, Ibrahim Lodi berhasil dikalahkan dan meninggal dunia ketika ribuan tentaranya dalam pertempuran dahsyat di Danipat pada tanggal 21 April 1526 Masehi. Babur tampil sebagai pemenang dan kemudian menegakkan pemerintahannya di Delhi. Dengan demikian, berdirilah Daulah Mughal di India. Daulah Mughal telah memberikan warna baru bagi peradaban orang India yang sebelumnya. Daulah Mughal telah memberikan warna baru bagi peradaban orang-orang India yang sebelumnya identik dengan agama Hindu, walaupun Babur pendiri Mughal dan bukan asli orang India, tapi dia adalah peletak peradaban Islam yang baru di India. Yang kedua, saya akan membahas tentang strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Mughal. Yang pertama, Zahiruddin Muhammad Babur memerintah pada tahun 1526 sampai 1530 Masehi. Zahiruddin Muhammad Babur menjadi penguasa pertama sekaligus pendiri Daulah Mughal. Pada masa kepemimpinannya, Babur masih menghadapi ancaman pihak-pihak musuh, utamanya dari kalangan Hindu yang awalnya tidak suka dengan berdirinya Daulah Mughal. Zahiruddin Muhammad Babur menguasai wilayah yang sangat luas, berbatasan dengan Kekaisaran Ming di timur, Tiongkok, dan Daulah Syafawiyah di barat, Persia. Zahiruddin Muhammad Babur tutup usia pada tahun 1530 Masehi. Yang kedua, Humayun memerintah pada tahun 1530 sampai 1556 Masehi. Humayun melanjutkan kepemimpinan ayahnya Babur.
Humayun memimpin Mughal kurang lebih 26 tahun. Daulah Mughal di bawah kepemimpinan Humayun bisa dikatakan sebagai masa konsolidasi kekuatan periode pertama. Humayun kembali ke India setelah 15 tahun menyusun kekuatan di pengasingan. Daulah Mughal berhasil ditegakkan kembali di Delhi 1555 Masehi. Setelah mengalahkan kekuatan Sher Khan Shah pada tahun 1556 Masehi, Humayun meninggal dunia setelah setahun sebelumnya berhasil mengembalikan kejayaan Daulah Mughal. Yang ketiga, Jalaluddin Muhammad Akbar, 1556 sampai 1605 Masehi. Itu adalah masa pemerintahannya. Akbar menjadi raja terbesar di Daulah Mughal di India. Dia lahir di Umarkot, Sind pada tanggal 15 Oktober 1542. Akbar adalah pemimpin Mughal yang paling kontroversial, menggantikan kedudukan ayahnya yang ketika itu masih berusia 14 tahun. Pada masanya dikenal dengan masa kebangkitan dan kejayaan Mughal. Karena usia yang sangat belia, Akbar mempercayakan urusan pemerintahan kepada Bairam Khan. Setelah dewasa, Akbar mengambil alih wewenang pemerintahan dari Bairam Khan yang sudah memiliki pengaruh kuat di Mughal. Keberhasilan pemerintahan yang lebih bercorak militeristik menjadikan Mughal menjadi sebuah daulah yang sangat besar. Kebijakan Akbar mempersatukan berbagai etnis untuk membangun daulahnya, membuahkan peradaban yang lebih maju di India. Akbar meninggal dunia di Agra pada tanggal 16 Oktober tahun 1605 Masehi. Yang keempat, Nuruddin Muhammad Salim atau Jahangir, memerintah pada tahun 1605 sampai 1627 Masehi. Jahangir lahir pada tahun 31 Agustus 1569 di Fatehpur Sikri dan naik tahta 8 hari setelah meninggalnya Sultan Akbar. Jahangir berkuasa selama 22 tahun. Dengan dukungan oleh kekuatan militer yang besar, kepemimpinan Jahangir menjadi lebih ketat. Pada masa kepemimpinan Jahangir berhasil mendudukkan Bengala, Mewar, dan Kongra. Usaha-usaha pengamanan wilayah serta penaklukan yang ia lakukan mempertegas kenegarawanan yang diwarisi oleh ayahnya, yaitu Akbar. Jahangir meninggal pada tahun 1627 Masehi. Yang kelima, Shah Jihan. Shah Jihan lahir pada 5 Januari 1592, merupakan raja kelima Daulah Mughal di India. Tatkala masih kanak-kanak, ia bernama Khurram. Nama Shah Jihan dikenal atas kemegahan bangunan-bangunan yang didirikan tatkala menjadi raja. Taj Mahal dan Masjid Jama adalah dua bangunan megah yang diwariskan kepada dunia. Di masa kekuatan Shah Jihan, Daulah Mughal mencapai puncak kejayaannya. Ia dikenal tegas dalam menindak pembesar kerajaan yang tidak jujur. Konon, Shah Jihan memelihara banyak ular berbisa. Ular-ular tersebut disediakan untuk menghukum mereka yang menaklukkan pelanggaran dan merugikan kerajaan dan rakyat. Shah Jihan meninggal dunia pada 2 Januari 1666 Masehi pada umur 74 tahun setelah menderita sakit keras. Yang keenam, Aurangzeb. Periode pemerintahannya yaitu 1658 sampai 1707 Masehi.
Aurangzeb berupaya melakukan sentralisasi kekuasaan dan mengendalikan lebih banyak urusan pemerintahan daripada pendahulunya. Pada masa pemerintahannya, Aurangzeb berhasil menaklukkan sebagian besar India Selatan, membuat Mughal mencapai wilayah terluasnya. Aurangzeb meninggal dunia 1707 Masehi dalam usia 88 tahun. Yang ketujuh, Bahadur Shah. Bahadur Shah menggantikan kedudukan Aurangzeb. 5 tahun kemudian terjadi perebutan antara putra-putra Bahadur Shah. Jehandar memenangkan persaingan tersebut dengan sekaligus dinobatkan sebagai Sultan Mughal oleh Jenderal Zulfikar Khan. Meskipun Jehandar adalah yang paling lemah di antara putra Bahadur, penobatan ini ditentang oleh Muhammad Farrukhsiyar, keponakannya sendiri. Yang kedelapan, Jehandar. Jehandar menjadi pemimpin yang paling singkat dalam periodisasi kepemimpinan Mughal. Nama lengkapnya adalah Muizuddin Muhammad Khan. Pada masa pemerintahan Shah Alam, Daulah Mughal diserang oleh pasukan Afghanistan yang dipimpin oleh Ahmad Khan Durrani. Kekalahan Mughal dari serangan ini berakibat jatuhnya Mughal ke dalam kekuasaan Afghan. Shah Alam tetap diizinkan berkuasa di Delhi dengan jabatan sebagai sultan. Yang ke-9, Bahadur Shah. Bahadur Shah mempunyai periode kepemimpinan yaitu 1837 sampai 1858 Masehi. Bahadur Shah, pengganti Akbar yang kedua, menentang isi perjanjian yang telah disepakati oleh ayahnya. Hal ini menimbulkan konflik antara Bahadur Shah dengan pihak Inggris. Bahadur Shah, raja terakhir kerajaan Mughal, diusir dari istana pada tahun 1885 Masehi. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Islam di Mughal di India. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.